Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Siswa TKR diasah untuk terampil melakukan perawatan dan perbaikan mesin mobil, sistem kelistrikan mobil, kreatif dalam modifikasi aksesoris mobil, chassis, servis AC mobil, mengelas dan menguasai otomotif teknologi komputer. Dengan berbekal keterampilan tersebut, lulusan mampu bekerja pada industri perakitan mobil, karoseri dan dealer mobil, bengkel serta servis mobil, dan berwirausaha. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di ruang praktik jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Ketua Program Keahlian. Beliau adalah Bapak Panggi Pribadi, MPD. Halo Pak Panggi, apa kabar? Halo Bu Zaka, kabar baik, Alhamdulillah. Oke Pak Panggi, kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Panggi seputar jurusan TKR. Betul. Nah, untuk jurusan TKR sendiri itu apa sih Pak? TKR, kalau TKR itu kepanjangannya Teknik Kendaraan Ringan. Tapi kalau ditanya apa TKR, itu saya bisa jawab TKR itu mobil. Mobil ya Pak ya, Mobil. singkatnya. Mobil, jadi bukan motor, mobil. Karena nanti motor ada sendiri. Terus mobil itu kita ada banyak sih sebenarnya mobil. Secara sederhananya itu dibagi jadi tiga. Tiga, yang satu itu mobil karburator, yang satu mobil diesel, yang satu mobil injeksi. Jadi secara sederhananya ada tiga. Oke, berarti secara keseluruhan jurusan Teknik Kendaraan Ringan itu adalah mempelajari tentang mobil ya Pak? Iya, tentang mobil. Nah, untuk mobil sendiri di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif yang dipelajari itu apa saja sih Pak? Dari ketiganya tadi ada semua. Yang karburator ada, yang diesel ada, yang injeksi juga ada. Jadi kita ada semua. Nah, nanti apa yang dipelajari itu ya karena mobil itu terkadang ada kerusakan. Nah, jadi kerusakan yang berada di dalam mobil itu seluruhnya yang kita pelajari. Mungkin rusak dari mesinnya rusak, kita belajar tentang mesin. Mungkin rusak dari sasisnya, itu kita belajar tentang sasis. Mungkin rusak dari listriknya, kita belajar tentang listriknya. Jadi mobil itu secara sederhananya juga dibagi menjadi tiga isi mobil itu yang akan kita pelajari. Mesinnya, listriknya, lalu sasisnya. Untuk jurusan TKR, nah fasilitas apa saja sih Pak yang mendukung untuk pembelajaran itu? Untuk fasilitasnya kita ada bengkel ya. Bengkel itu ada beberapa area. Area pertama itu area kelistrikan. Nah itu area di mana nanti teman-teman bisa belajar tentang listrik di mobil itu isinya apa saja di area kelistrikan. Ada area sasis, itu nanti teman-teman belajar tentang sasis itu di situ, di area situ. Ada area servis. Nah, area servis itu di mana di situ isinya adalah unit kendaraan yang biasanya pembelajarannya berdasarkan trouble. Nah, terus ada area engine di mana di area tersebut pembelajarannya tentang engine itu. Nah, pembelajaran di kita itu pembelajarannya tidak satu komponen, dua komponen, tetapi pembelajaran kita disesuaikan dengan kebutuhan nanti yang ada di dunia kerja seperti apa. Kalau di dunia kerja itu kan pembelajarannya mobil datang, itu kan biasanya karena ada trouble. Nah, di sini kita pembelajarannya juga tentang mobil yang di trouble. Jadi dari kelas 1, 2, 3 pembelajarannya itu sudah di unit mobil. Seperti yang ada di belakang ini, nah ini pembelajarannya akan seperti itu. Langsung di kendaraan. Supaya apa? Nanti pada saat setelah lulus, itu anak sudah terbiasa dengan komponen-komponen yang di mobil seperti itu apa. Karena hal-hal yang sederhana itu nantinya didapatkan dari pembelajaran yang sesungguhnya di lapangan. Di lapangan itu kan nanti ketemunya dengan mobil, ya kita belajar dengan mobil. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pembelajarannya sendiri, anak-anak dibekali keterampilan untuk perawatan mesin mobil dan lain sebagainya ya Pak ya? Iya. Oke. Nah dengan semua itu tadi Pak, untuk prospek kerja lulusan dari jurusan Teknik
kendaraan ringan sendiri, itu seperti apa Pak? Prospeknya sama seperti yang lain. Kalau boleh disingkat itu kita fokusnya di BMW. Nah, jadi BMW bukan mobil, BMW itu ada bekerja, ada melanjutkan, ada wirausaha. Bekerja melanjutkan wirausaha yang disingkat dengan BMW, itu lebih mudah. Bekerja itu nanti kita fokusnya itu tidak hanya sebagai mekanik saja, tetapi juga bisa di manufaktur. Nah, manufaktur itu peluangnya sangat besar. Kenapa? Karena perkembangan industri otomotif di Indonesia itu perkembangannya cepat dan membutuhkan lowongan itu hampir ribuan setiap tahun. Jadi peluangnya di sana sangat besar. Jadi dari bekerja itu cakupannya luas untuk di TKR. Untuk melanjutkan sudah jelas beberapa guru dari kita itu alumni dari sekolahan sini ya. Jadi memang kita perhatikan beberapa anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nanti bagi adik-adik yang pengen bercita-cita untuk menjadi guru atau dan melanjutkan itu kita bimbing. Kalau memang sudah lulus maka bisa kita rekrut gitu. Terus lalu berwirausaha ini juga kita dampingi kepada anak-anak yang memang berminat berwirausaha. Jadi jangan takut nanti misalnya berwirausaha mau mendirikan bengkel, itu kan modalnya cukup besar. Nah, kita bimbing dengan beberapa strategi. Salah satunya diantaranya adalah kita bimbing kalau mau awal membuka bengkel itu cukup spesialisasi saja. Misalnya dari tadi ketiganya ada mesin, ada sasis, ada listrik, kita bimbing. Passion anaknya ada di mana? Misalnya di listrik. Ya silahkan membuka bengkel spesialisasi khusus listrik. Seperti kita tahu bahwa beberapa bengkel ada khusus tentang dinamo, nah itu yang spesialis listrik. Ada bengkel khusus tentang karburator, nah itu spesialis mesin. Ada bengkel khusus kaki-kaki, itu spesialis tentang sasis. Jadi di passionnya di mana? Dengan di passion itu maka percayaan diri anak dalam mendirikan bengkel itu akan lebih bagus. Oh, berarti cakupan dari lulusan jurusan TKSD cukup luas ya Pak ya? Ya cukup luas. Ada yang berwirausaha, bahkan ada yang bisa melanjutkan studi. Dan disingkat? BMW. Oke. Nah untuk kemitraan sendiri nih Pak, sementara ini di jurusan TKR SMK Muhammadiyah Prambanan sudah bekerjasama dengan industri mana saja? Untuk TKR kita industrinya yang paling besar yang cakupannya ke kurikulum dan keseluruhan tentang pembelajaran itu adalah Daihatsu. Ya, Daihatsu kita nama programnya Pintar Bersama Daihatsu. Nah, jadi memang menyeluruh dari kurikulumnya, jadwalnya, dan keseluruhannya. Tetapi kita juga ada beberapa MOU kerjasama dengan mitra industri yang di sekitar wilayah kita, itu nanti untuk menampung dari siswa PKL, magang, atau mungkin dari bekerja, itu juga ada di bengkel-bengkel sekitar wilayah kita. Seperti itu. Oke. Nah, Pak, untuk yang terakhir nih, kenapa harus memilih jurusan TKR? Waduh, kalau itu dari banyak jurusan lainnya. Saya rasa kenapa milih jurusan TKR itu karena keren. Ya sebenarnya semua jurusan keren ya. Iya. Cuman kerennya itu beda-beda ya. Kalau kerennya di TKR itu gini. Apa? Di sini itu dilatih bagaimana cara mengenal mobil, cara memperbaiki mobil. Pokoknya keseluruhan tentang mobil anak diajarkan. Jadi satu jelas kerennya di mana anak bisa memperbaiki mobil. Nah, setelah memperbaiki, anak itu nanti diuji apakah mobil itu cukup bagus atau tidak. Ujinya gimana? Kalau nguji mobil? Ujinya itu test drive. Iya, jadi test drive. Nah, padahal anak-anak itu nggak punya mobil. Lalu bagaimana test drive-nya? Kita di sekolah di jurusan TKR itu ada jurusan nyetir. Nah, itu yang cukup menarik bagi anak-anak. Jadi kerennya di mana? Sudah bisa memperbaiki mobil, bisa nyetir. Dan nyetirnya itu tidak di lapangan, tidak di jalur-jalur jalan yang kosong, tetapi memang benar-benar bisa sampai ke jalan raya, jalan umum. Nah, seperti itu. Kebanggaan sendiri pada saat anak membawa mobil bisa memperbaiki dan bisa menyetir.
Oke, itu tadi ya Pak, salah satu kenapa harus milih jurusan TKR. Iya. Nah, bagi kalian yang ingin masuk di jurusan TKR, ini adalah tempat bagi kalian yang memiliki passion di bidang otomotif. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Muhammadiyah Prambanan.